Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pilihan Tarisa Putri dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang beberapa hal mengenai hasil wawancara kami, yaitu analisis usaha Atap Rasa. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya. Atap Rasa ini sudah dilegakan semenjak tanggal 27 November 2016, didirikan oleh Bapak Parlin Dunan atau biasa dipanggil dengan Bapak Parlin. Nah, untuk nama Atap Rasa sendiri, yaitu Bapak Parlin ini terinspirasi dari toko yang sudah lama, yaitu bernama Wisata Rasa. Atap Rasa ini memiliki dua kata, yaitu atap dan rasa. Untuk atap sendiri berartikan semoga nanti Atap Rasa bisa memproduksi produknya sendiri, dan untuk rasa bermakna semoga nanti produk yang mereka buat memiliki varian rasa yang banyak, tidak membuat para konsumen bosan. Nah, di dalam di Atap Rasa sendiri, mereka itu memiliki sebuah produk dan satu-satunya, yaitu Surabaya Roll Cake. Nah, terkadang Surabaya Roll Cake ini lebih dikenal daripada Atap Rasanya sendiri. Namun di dalam di outlet Atap Rasa sendiri, mereka tidak hanya menjualkan Surabaya Roll Cake, melainkan ada juga produk dari teman-teman UKM Surabaya dibantu dengan Dinas Perdagangan. Nah, untuk saat ini Atap Rasa masih berbadan hukum UD. Manajemen pemasaran. Setiap kita telah memproduksi suatu barang, pastilah kita akan mengenalkannya kepada para konsumen. Jika kita tidak mengenalkannya, maka bagaimana para konsumen akan mengenalnya? Nah, mengenalkannya ini dengan cara pemasaran. Untuk Atap Rasa sendiri, mereka memiliki beberapa cara, yaitu yang pertama, menggunakan akun sosial media seperti Instagram, Facebook, dan website Google. Nah, yang mengoperasikan akun sosial media ini adalah bagian admin. Untuk para karyawan tidak diwajibkan mempromosikannya juga. Kemudian yang kedua, yaitu karyawan yang bertatap muka langsung kepada para konsumen haruslah memiliki sifat yang ramah dan sabar, sehingga para konsumen yang hanya sekedar berkunjung atau melihat saja merasakan nyaman dan tidak enak hati dan tidak merasakan enak hati. Kemudian yang ketiga yaitu soal rasa. Setiap para konsumen pastilah memiliki selera yang berbeda-beda. Nah, Surabaya Roll Cake ini memiliki 105 varian rasa yang tidak akan membuat para konsumen bosan dan malah akan membuat penasaran para konsumen. Kemudian yang keempat, di setiap tahun pasti ada hari-hari tertentu yang kita peringati. Nah, Atap Rasa memanfaatkan momen ini untuk membuat sebuah kompetisi, yaitu upload foto sesuai ketentuan yang telah ditentukan. Untuk hadiahnya, Atap Rasa memberikan uang tunai atau voucher belanja atau potongan pembelian. Oke, selanjutnya kita akan membahas price. Roll cake Surabaya dapat dibeli per biji dengan harga yang cukup murah dan terjangkau bagi kalangan masyarakat Surabaya maupun masyarakat di luar Surabaya. Surabaya Roll Cake sendiri memiliki dua harga. Yang pertama 88.000 untuk roll cake yang menggunakan topping dan 75.000 untuk roll cake yang tidak menggunakan topping. Surabaya Roll Cake bekerja sama dengan Gojek dan Grab, di mana pemesanan di atas 4 kotak itu gratis ongkir. Nah, harga tersebut sesuai dengan target market dari Surabaya Roll Cake sendiri, yaitu kalangan menengah ke atas, serta menggunakan bahan baku premium sehingga range harganya lumayan tinggi. Yang ketiga ada place atau tempat. Surabaya Roll Cake merupakan salah satu pusat oleh-oleh khas Surabaya sehingga hanya membuka store di kota Surabaya. Surabaya Roll Cake membuka store-nya tepatnya di Jalan Utama Ahmad Yani nomor 243. Lokasi yang dekat dengan Bandara Juanda dan Gerbang Tolwaru merupakan posisi yang strategis sehingga menjadi pusat perhatian masyarakat maupun wisatawan. Surabaya Roll Cake memiliki strategi pemasaran, yaitu memasarkan produknya ke dalam sebuah media sosial seperti Instagram dan Facebook. Selain itu, Surabaya Roll Cake memasarkan produknya melalui sebuah aplikasi seperti aplikasi GoFood dan GrabFood. Kemudian, physical evidence. Physical evidence merupakan bukti fisik di dalam sebuah bisnis yang harus ada sebagai bukti nyata di mata konsumen. Physical evidence atau bukti fisik
terbagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Sarana yang digunakan, 2. Tata letak atau layout, dan 3. Branding atau citra yang ditentukan oleh sebuah penampilan dari kualitas dan kemasan sebuah produk. People. People atau orang adalah karyawan atau petugas yang memberikan pelayanan, termasuk orang-orang yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Di toko roti Sepiku ini, intinya itu pelanggannya harus ramah. Yang dimaksud harus ramah itu kayak kita itu harus menyambut pelanggan dengan baik, dengan senyum, dan dengan sabar. Untuk karyawan sendiri, di toko roti ini hanya difokuskan untuk bekerja, termasuk juga pengalaman pelanggan terhadap layanan mereka. Ada juga owner yaitu sebagai pemilik usaha. Ada juga manajer operasional sebagai orang yang mengatur jalannya usaha, baik dari ketersediaan bahan, peralatan, hingga promosi. SWOT yaitu singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threats, ancaman. Jadi analisis SWOT adalah strategi analisis yang mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Jadi di Surabaya Roll Cake ini memiliki beberapa kekuatan. Yang pertama yaitu produk ini dibuat cocok di pasaran. Maksudnya produk ini sesuai dengan minat konsumen. Dan yang kedua, Surabaya Roll Cake ini memiliki alat yang didatangkan langsung dari Taiwan. Sehingga Surabaya Roll Cake ini memiliki banyak varian rasa. Jadi konsumen tidak bosan untuk membeli di Surabaya Roll Cake ini. Selanjutnya ada peluang atau opportunities. Surabaya Roll Cake memiliki 105 varian rasa dan ini menjadikan Surabaya Roll Cake sebagai satu-satunya roll cake dengan varian rasa terbanyak di dunia. Surabaya Roll Cake sendiri selalu berupaya menonjolkan kualitas pembuatan yang sangat detail karena mengurangi sentuhan alat elektronik sehingga rasa tetap terjaga maksimal. Yang terakhir ada tantangan atau threat. Surabaya Roll Cake mampu bersaing dengan kompetitor lainnya seperti Surabaya Patata dan Sepiku Resep Kuno. Setiap kompetitor memiliki ciri khasnya masing-masing. Namun, Surabaya Roll Cake tetap mampu bersaing di pasaran dan produknya tetap laku di pasaran. Manajemen produksi. Manajemen produksi adalah hal-hal yang berkaitan langsung dengan proses produksi, seperti bahan dan alat. Untuk Pak Parlin dan satu orang temannya, mereka menggunakan metode survei langsung ke tempatnya. Jadi bahan baku yang mereka gunakan, mereka memilah-milahnya. Jadi bahan baku itu diaplikasikan ke sebuah produk. Nah, produk tersebut akan mereka makan dan mereka merasakannya, karena rasa itu akan kembali lagi kepada para konsumen. Setelah merasakannya, barulah mereka mengambil beberapa bahan baku untuk dibuat Surabaya Roll Cake ini. Nah, beberapa bahan baku ini ada yang berasal dari luar negeri, walaupun masih membelinya dari pihak ketiga atau distributor, seperti mentega dari Belgia dengan brand Korman, kemudian ada tepung dari Jepang yaitu dengan brand Kotobuki, dan penguat rasa dari Selandia Baru. Untuk alat, mereka juga ada yang dari luar negeri seperti oven, mereka dari Taiwan dengan merek Kimex. Nah, untuk mixer mereka memiliki dua, yaitu yang baru dan sudah terpakai. Walaupun sudah terpakai, mereka tetap memikirkan kualitas dan masa penggunaannya. Nah, mereka ini mencarinya lewat searching di Google. Kemudian mereka datang langsung, mereka melihat, setelah fix sudah dibeli, barulah mereka menggunakannya. Nah, untuk mengapa kok membeli yang sudah terpakai? Karena untuk meminimalisir penggunaan modal. Kemudian rasa. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa Surabaya Roll Cake ini memiliki 105 varian rasa. Nah, rasa yang paling diminati atau menjadi favorit yaitu coklat
double cheese dan vanilla double cheese. Kemudian untuk juru masaknya sendiri atau chefnya, Atap Rasa sendiri membedakannya menjadi dua bagian. Ada bagian bagian sebelum produksi atau sebelum di oven, kemudian ada bagian yang setelah di oven atau setelah produksi seperti topping dan gulungan. Untuk masa tahan lamanya si roll cake ini 3 hari apabila ditaruh di dalam suhu ruang dan 7 hari apabila ditaruh di dalam kulkas. Jika roll cake ini memiliki sisa, maka akan diberikan kepada para karyawan atau kepada panti asuhan. Kemudian perkembangannya, penjualannya untuk Atap Rasa sendiri, mereka memiliki target yaitu 1.500 pieces. Namun untuk saat ini mereka masih belum memenuhi target. Di bulan Januari mereka berhasil menjualkan 1.272 pieces roll cake, dan untuk di Februari angka ini meningkat menjadi 1.398 pieces roll cake. Namun di bulan Maret akan diprediksikan bahwa penjualannya akan menurun karena untuk saat ini dunia dan Indonesia masih dalam krisis virus corona, sehingga akan membuat wisatawan turun dan penjualan dari Surabaya Roll Cake ini menjadikan menurun karena Surabaya Roll Cake sendiri memiliki target yaitu para wisatawan. Setelah kita selesai memproduksi suatu produk, pasti ada barang-barang sisa, yaitu bisa dikatakan limbah. Nah, untuk Atap Rasa sendiri, mereka mengaplikasikan limbah ini dengan sangat rapi, yaitu kulit telur, mereka membuangnya di tempat pembuangan sampah, dan untuk kaleng susu dan kardus keju, mereka memberikannya kepada para pemulung dengan cuma-cuma. Operasional SDM Surabaya Roll Cake. Struktur organisasi Surabaya Roll Cake ini terdiri dari owner, penanggung jawab, admin, kepala produksi, kasir, dan pramuniaga. Proses produksi Surabaya Roll Cake ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, proses produksi sebelum oven dan proses finishing sesudah oven. SOP produksi adalah aturan-aturan tertentu yang dibuat demi kelancarannya suatu proses produksi. Untuk Atap Rasa sendiri, mereka memiliki beberapa SOP produksi, yaitu yang pertama, dalam meracik bahan baku, mereka harus menimbangnya dengan pas, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, karena akan mempengaruhi tekstur dan rasa dari si roll cake ini sendiri. Kemudian panjang gulungan si roll cake ini harus 8 cm, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Dan untuk alat dan bahan yang mereka gunakan, mereka tetap mengedepankan kualitas dan brand yang mereka gunakan. Adalah peralatan yang dibutuhkan oleh Surabaya Roll Cake dalam memproduksi roll cake itu sendiri, mulai dari oven sampai dengan pisau. Untuk oven, jumlahnya ada 3 dengan harga satuannya 25 juta. Dan masa penggunaannya adalah 12 tahun. Dan seterusnya. Nah, untuk perhitungan biaya tetapnya, yang pertama oven. Oven perhitungannya 75 juta. Dari mana 75 juta? Dari harga satuannya 25 juta dikalikan oleh jumlah. Hasilnya ini. Kemudian dibagi 144. 144 adalah 12 tahun yang dijadikan bulan, kemudian dikalikan 3. Hasilnya 1.562.500. Sampai ditemukan hasil atau total dari biaya tetap yaitu 4.785.005 rupiah. Jadi biaya variabel ini terdiri dari tepung kotobuki yang harganya 21.000 dikali 30, jadi harganya sebesar 630.000. Terus ada telur ini harganya 24.000 dikali 30, harganya 720.000. Terus ada susu full cream harganya 17.000 dikali 30, jadi harganya 510.000. Terus ada
Corman Butter Blend ini harganya 93.000 dikali 30 sama dengan 2.790.000. Terus ada Blue Band Master harganya 21.000 dikali 30 jadi 648.000. Terus ada gula harganya 15.000 dikali 30 jadi harganya 450.000. Terus ada paleta strawberry harganya 34.200 dikali 30 jadi harganya 1.026.000. Terus ada Bench Drop coklat harganya 100.000 dikali 30 jadi 3 juta. Terus ada keju Kraft harganya 81.600 dikali 30 jadi harganya 2.448.000. Jadi total biaya variabelnya 12.222.000. Pendapatan per bulan 1. Penjualan rata-rata. Sama dengan 60 piece roll cake dikalikan harga roll cake 75.000 sama dengan 4.500.000. Kemudian total penjualan sama dengan hasil dari penjualan rata-rata 4.500.000 dikalikan 30 hari sama dengan 135 juta. Dua, keuntungan per bulan. Sama dengan total penjualan dikurangi total biaya operasional. Sama dengan total penjualan 135 juta dikurangi 17 juta sama dengan 117 juta 992.995. Dan yang ketiga, lama balik modal. Sama dengan total investasi atau total keuntungan dibagi laba pendapatan. Total investasi sama dengan 94.405.000 dibagi laba pendapatan 117.992.995 sama dengan 0,8. 0,8 dikalikan 30 hari sama dengan 24 hari atau 3 minggu 3 hari. Untuk BEP rupiah, biaya tetapnya kan 4.785.005 rupiah, biaya variabel 6.800. Untuk mencari BEP rupiah, biaya variabel dibagi harga jual 6.800 dibagi 75.000, hasilnya 0,09. Untuk mencari BEP rupiah, biaya tetap dibagi hasil dari biaya variabel bagi harga jual 4.785.005 rupiah dibagi 0,09, hasilnya 53.166.722,222 rupiah.
kita bulatkan menjadi 53.167.000 rupiah.